Kisah inspirasi Islam ini datang dari Masyitoh. Dia adalah pelayan putri Firaun. Dia adalah wanita yang pemberani mempersembahkan jiwa raga untuk agama. Dia seorang ibu yang memiliki sifat kasih sayang dan kelembutan. Dia sangat mencintai anak-anaknya dengan cinta yang sangat tulus. Dia berjuang, bekerja, dan rela letih untuk membahagiakan mereka dunia dan akhirat. Salah satu ujian yang sangat berat menimpa Masyitoh adalah suami dan anak-anaknya mati syahid dibunuh oleh Firaun. Suami dan anaknya saleh dan baik hati. Berbagai kezaliman dan penyiksaan telah menimpa Masyitoh. Semua ketidaknyamanan itu dihadapinya dengan tegar sampai akhir dia menemui ajalnya. Dia ridho dan Allah meridhoinya. Masyitoh sukses mendidik anak-anaknya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Siti Masyitoh ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berisra Mi'raj, beliau mencium aroma sangat harum. Penasaran, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan salehah bernama Siti Masyitoh dan anak-anaknya." Digambarkan sebagai sosok yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Ta'ala. Kala itu, ia menjadi pelayan dari Siti Asyah, yaitu istri dari Firaun. Siti Masyitoh bertugas mengurus anak Firaun. Siti Masyitoh dan suaminya ini sudah beriman pada Nabi Musa namun mereka menyembunyikannya dari Firaun. Namun suatu ketika, Masyitoh menemukan suaminya telah meninggal dengan cara mengenaskan, yang ternyata dibunuh Firaun karena ketahuan sebagai pengikut Musa alaihissalam. Masyitoh sangat sedih melihat kondisi suaminya. Namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah. Ia pernah berkeluh kesah ke istri Firaun, Siti Asyah. Sang istri raja ini pun memberikan nasihat agar Masyitoh dan anak-anaknya untuk bersabar. Namun, ia bisa membaca isyarat dari Siti Masyitoh yang beriman kepada Allah. Di akhir nasihatnya, Asyah mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah tetapi menyembunyikannya dari suaminya Firaun. Suatu hari Masyitoh sedang menyisirkan rambut putri Firaun. Tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucap, "Bismillah." Ucapan itu membuat anak Firaun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah ayahku?" tanya anak Firaun. Siti Masyitoh dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya, bukan ditujukan untuk Firaun. Yaitu Robku, juga Rob ayahmu, yaitu Allah. Karena tiada Tuhan selain Allah, katanya. Jawaban itu membuat anak Firaun tersinggung. Berarti ada Tuhan lain kecuali ayahnya. Anak Firaun itu mengancam melaporkan keyakinan Masyitoh tersebut kepada ayahnya. Namun Masyitoh tak gentar. Karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Firaun. Putri Firaun pun melaporkan ke ayahnya. Kejadian itu membuat Firaun marah. Dia memanggil Masyitoh dan anak-anaknya. Lalu Firaun bertanya, "Apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku?" Masyitoh menjawab, "Ya, Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah Allah." Mendengar jawaban itu Firaun marah dan memerintahkan tentaranya membuat tungku besar yang diisi timah panas, agar Masyitoh dan anak-anaknya takut kepada Firaun. Masyitoh dan anak-anaknya tidak gentar sedikit pun. Masyitoh meminta satu hal kepada Firaun sebelum kematiannya. Dia meminta tulangnya dan tulang anak-anaknya dibungkus menyatu dengan kain kafan dan dikuburkan. Firaun menuruti permintaannya.
Raja kejam itu memerintahkan pengawalnya melemparkan anak Masyito satu persatu di hadapan ibunya agar ibunya mengakui Firaun sebagai Tuhannya. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus timah panas. Ketika giliran bayi terakhir akan dimasukkan ke dalam tembaga panas, Masyito sempat ragu. Kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara. Jangan takut dan ragu, wahai ibuku. Karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Ta'ala. Dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita. Riwayat lain. Bayi Masyito meyakinkan ibunya. Sabarlah wahai ibuku. Sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu masuklah. Karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Kekuatan anaknya membuat keraguan Masyito hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masyito membaca, Bismillahi tawakkaltu 'alallah wallahu akbar. Siti Masyito dan bayinya terjun ke tungku mendidih itu. Ajaib. Begitu timah panas menggerus raga orang-orang istiqomah itu. Tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali tembaga tersebut. Demikianlah kisah seorang perempuan saleha bernama Siti Masyito, yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Dan Allah Ta'ala pun memuliakannya. Wallahu a'lam. Share video ini agar menjadi amal untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk mendukung channel Kopi Ampas Hitam dengan like, subscribe, and comment.